Halo semua, apa kabar? Terima kasih udah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum klik subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya. Thank you. Oke, sekarang kita reading tarot lagi ya kan? Fun reading, love reading. Jadi tarot itu cuma ngumpulin energi kita aja. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kamu, buat kita. Tapi karena ini belum tentu cocok, so kamu harus lebih mencerna baik-baik, mengambil hal-hal yang berguna aja buat kamu. Dan lebih menyerahkan apapun itu sama yang maha kuasa, sama sang pencipta. Gitu ya. Oke, ini tangan aku agak kotor sih. Kena tinta pulpen, tapi nggak apa-apa ya. Judul atau tema yang aku buat sekarang adalah orang yang diutus Tuhan buat kamu. Jadi ini tuh prediksi ya, bukan berarti 100% pas banget, enggak, belum tentu kayak gitu ya. Jadi ini sekedar kayak prediksi, kayak ibarat ramalan cuaca gitu ya kan. Jadi prediksi ini tentang orang yang memang dikhususkan hadir dalam hidup kamu oleh Yang Maha Kuasa. Jadi orang ini tuh bisa membawa sebuah perubahan buat hidup kamu, dan bukan berarti harus jadi jodoh kamu, bukan berarti kayak gitu. Intinya sih ada maksud dan tujuan yang khusus, yang spesial banget dari Yang Maha Kuasa untuk kamu dengan kehadiran Dia. Gitu ya. Oke. Jadi untuk menjawab siapa orangnya, kita bakalan selidiki dengan beberapa pile atau pilihan. Jadi kamu bisa pilih satu pile atau beberapa pile. Semua pile juga gak apa-apa, karena energimu bisa aja ada di mana-mana ya. Bisa di banyak pilihan. Oke, pile 1. Ini pile 1 ada kata lucu. Lucu. Wow, lucu ya. Oke, aku taruh di sebelah sini deh. Yang kedua, oke, yang kedua ada pile. Ini aku sudah shuffle kartunya tadi, sudah kocok-kocok kartunya. Ini pile 2, ada kata sweet. Sweet banget ya. Oke. Yang ketiga, yang ketiga ada kata gemus. Gemus itu gemes ya. Oke. Ini pile 3. Oke, kelihatan nggak semuanya? Jadi ini pilihan pertama ada kata lucu. Oke. Pilihan kedua ada kata sweet. Pilihan ketiga ada kata nih, gemes. Oke. Kamu bisa pause video ini kalau membutuhkan waktu lebih lama buat memilih. Tapi kalau mau nonton semua isi file gak apa-apa, untuk menjawab semua rasa penasaran kamu ya kan? Ya gak sih? Oke, kita bakalan bahas satu persatu setiap file, mulai dari file 1, lalu ke file 2, lalu ke file 3. Ya, ini aku mulai ya. Aku simpan dulu yang file yang lain. Kita mulai dari file pertama. Oke. Ini dia. Kita mulai dari pilihan 1, file 1 yang ada kata lucu. Oke.
Aku taruh di sebelah sini filenya. Tumpukan kartunya ini nanti ada message-nya ya. Aku taruh di mana ya? Di sini aja dulu ya. Oke. Tumpukan kartunya ada King of Swords. Oke. Lalu Knight of Pentacles, Queen of Swords, The High Priestess. Oke. Lalu Ten of Pentacles, Ten of Pentacles. Next, Four of Wands, Six of Cups. Kemudian Page of Wands, Ace of Wands, dan The Strength. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena general reading, belum tentu cocok sama kamu semuanya. Bisa cuma beberapa aja. Dan kamu posisikan kamu ada di bagian yang mana. Apakah kamu orang yang aku bahas, atau sebaliknya gitu ya kan. Kamu juga bisa lihat pilihan nomor lain karena energimu bisa ada di mana-mana gitu ya. Oke, ini kelihatan semua. Kita lihat dulu energinya ya. Di sini yang aku lihat ada energi dari fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Lalu ada earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang paling kuat di sini dari Leo sama Pisces. Oke. Tapi ini bisa energi aja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Bisa energinya doang, ya kan? Oke, kita lihat orangnya yang diutus Tuhan hadir di hidup kamu, hadir buat kamu ya. Dari fisik dulu ya. Kalau dari fisik, aku lihat orangnya ini nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek sih kayaknya ya. Orangnya sedang-sedang aja. Tapi agak berisi juga sih. Di beberapa bagian tubuhnya ada yang berisi gitu. Aku juga ngerasa kalau dia ini kalau duduk gitu, perutnya kelihatan buncit banget ya. Bisa buncit aja atau buncit banget ya. Intinya ada yang berisi di bagian tubuhnya. Terus dia ini punya passion. Dia bisa aja melakukan kegiatan atau bekerja gitu sesuai dengan passionnya dia. Memang dia punya bakat di bidang itu. Dan ini bisa menjadi hobi buat dia. Dari bakatnya itu. Mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang ini, orang yang bisa menghasilkan uang dari hobinya gitu. Jadi ada passion, ada bakat dia yang bisa menghasilkan uang. Misalnya kayak mungkin dia bisa nyanyi, main musik gitu dan menghasilkan uang. Atau dia bisa nulis, bisa buat konten gitu, dan itu menghasilkan uang. Mungkin di antara kalian ada dealing dengan orang seperti itu ya. Nah, dia ini orangnya cenderung kalem sih kayaknya ya. Apalagi kalau baru kenal sama dia, orangnya pendiam gitu. Tapi kalau kita udah deket sama dia ternyata orangnya gokil gitu, nggak sekalem yang kita kira. Karena dia itu
punya sisi humoris yang tinggi juga menurut aku. Cocok banget sih dengan kata ini, lucu ya. Jadi orang ini kayaknya emang ada lucu-lucunya juga sih. Aku rasa kayak gitu. Mungkin dia dikit banget ngomong, tapi ada di beberapa bagian omongannya itu yang tiba-tiba ngebuat kamu kaget. Ih, ternyata orang ini lucu juga ya, kayak gitu. Karena kamu tuh bisa kayak shock gitu. Yang tadinya dia biasanya diam, terus tiba-tiba setelah kalian deket, ternyata orang ini gokil banget. Gokil parah, gitu. Dia juga orangnya sabar banget, menyesuaikan diri sama kamu. Mungkin dia ini orangnya lebih dewasa, lebih bijak mungkin ya, dan selalu bisa bantu kamu menjadi orang yang terarah. Jadi dia sabar banget ngebimbing kamu, sabar banget mengayomi kamu, mengarahkan kamu kayak gitu. Aku rasa ya, dia termasuk orang yang cukup baik buat kamu. Lumayan baik lah buat kamu. Karena dia ini sering juga mungkin ya memotivasi kamu, ngasih advice, saran, nasihat kayak gitu. Dan itu semua tuh positif buat kamu. Kamu sejak kenal dia, kamu selalu merasakan aura-aura positif, hal-hal positif yang dia bawa ke hidup kamu. Kayak gitu. Jadi apa ya, mungkin dulunya kamu yang memandang sesuatu itu dari sisi negatif, dari satu sisi aja. Tapi semenjak kamu kenal dia, dekat sama dia, dia membuat kamu bisa menyelami semua hal di dunia ini dari segala sisi. Jadi kamu juga bisa tahu apa hal-hal positif yang bisa kita ambil dari sebuah masalah, dari sebuah problem dalam hidup ini. Nah, dia bawa hal positif itu ke hidup kamu. Gitu kan? Mungkin ada di antara kalian yang ngerasain seperti itu. Jadi apa ya, yang aku reading ini timingnya random ya. Bisa kalian udah pernah ngerasain, atau kalian lagi ngerasain, atau mungkin suatu saat kalian bakalan ngerasain bertemu dengan orang seperti ini. Kayak gitu. Karena itu tuh semua serba vice versa, serba random. Dan timingnya itu, waktunya itu tergantung Yang Maha Kuasa. Kapan ini terjadi sama kamu. Jadi mungkin ya, kalian ini dulu bertemu dari lingkungan pekerjaan, lingkungan belajar, atau mungkin kalian bertemu dari lingkungan keluarga. Bisa pertemanan gitu ya, tapi lebih kayak lingkungan yang membuat kalian rutin bertemu. Aku rasa kayak gitu. Nah, karena kalian rutin bertemu, kamu jadi ngerasa kayak apa ya, memang dia ini orangnya bisa memotivasi kamu, bisa apa ya, bekerja sama dengan kamu dalam suatu tujuan gitu. Jadi ya kamu ngerasa ini cuma dalam lingkungan pekerjaan aja, atau ini dalam lingkungan kalian bertemu aja kayak gitu. Dan kamu belum ngerasain atau belum ngeh gitu ya kalau kamu udah jatuh cinta sama dia. Kamu baru ngerasain atau sadar gitu ya, kamu cinta sama dia setelah dia pergi gitu, setelah dia nggak sama kamu lagi. Kayak gitu sih. Karena orang ini bawa kebaikan di hidup kamu. Dia melakukan semua tugasnya dengan baik, dia bekerja sama dengan kamu, dia bantu kamu untuk hal-hal yang
yang kamu rasa sulit selama ini gitu kan. Tapi karena kehadiran dia segalanya menjadi mudah, segalanya menjadi positif gitu. Tapi setelah dia udah berhasil mengubah kamu menjadi orang yang lebih baik, dia tiba-tiba aku rasa bisa ngilang gitu aja ya. Kayaknya di antara kalian ada yang ngerasain gitu. Orang ini tiba-tiba ngilang dari kamu, pergi dari kamu. Susah ditemui, susah dihubungi. Bahkan kamu tiba-tiba ngedengar kabar kalau dia berhubungan sama orang lain. Terus mungkin ada yang ngedengar kabar dia mau nikah sama orang lain. Dan kamu ngerasa broken heart banget gitu ya. Patah hati banget. Karena dia ngilang saat kamu udah cinta sama dia, saat kamu udah sayang sama dia. Tapi ya, kamu juga harus koreksi diri kan. Kenapa setelah dia pergi, setelah dia ngilang, kamu baru sadar kalau kamu itu punya rasa yang dalam sama dia. Kayak gitu kan. Jadi selama ini mungkin kamu sekedar suka aja, karena dia banyak memberi sama kamu, banyak melakukan hal-hal buat kamu. Nah setelah dia udah gak ada, kamu baru muncul cinta, sayang ke dia. Kayak gitu. Jadi setelah kamu melihat dia sama yang lain, atau kamu tiba-tiba nerima undangan gitu ya, dia mau nikah sama orang lain, di situ kamu ngerasa sakit banget kan. Kamu ngerasa kayak, kok bisa ya sesakit ini ngelihat dia sama yang lain, kayak gitu kan yang kamu rasain. Nah disitulah kamu ngerti kalau kamu bener-bener udah jatuh cinta sama dia. Kamu udah ngerasain kalau dia berharga banget buat kamu. Dia udah membuat perubahan di hidup kamu. Ya kan? Jadi ada maksud dan tujuan dari semesta, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa dia bisa hadir di hidup kamu? Kenapa dia diutus oleh Tuhan buat kamu? Kayak gitu. Walaupun dia belum tentu jodoh kamu kan. Tapi kan ada maksud dari yang Maha Kuasa menghadirkan dia dalam hidup kamu. Coba kita lihat dulu ininya ya, message-nya. Nah, ini ada kata keluar dari zona nyaman. Oke. Jadi menurut aku dia ini sebenarnya nyaman banget sama kamu. Apalagi kamu kan, kamu pasti nyaman banget sama dia karena dia orangnya bisa memahami kamu. Tapi kamu juga harus bisa menyelidiki kenapa dia tiba-tiba pergi dari hidup kamu. Kenapa dia nggak mau lagi sama kamu? Mungkin dia ngerasa gini loh. Dia selalu giving sama kamu. Dia selalu melakukan yang terbaik buat kamu. Tapi kamu gak balance itu. Kamu gak balas kebaikannya. Mungkin kamu tuh ngerasa kalau kebaikan dia sekedar formalitas. Kebaikan dia memang harus kamu terima. Kayak gitu. Jadi zona nyaman ini bisa dia tinggalkan. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu kebahagiaan yang sesungguhnya itu nggak sekedar tentang nyaman, tapi harus ada balance kayak gitu. Jadi ya dia keluar dari zona nyaman ini untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya di luar sana. Bisa aja dia sama orang yang lebih baik dari kamu kayak gitu. Dia pengen juga kalau dia nggak sekedar memberi tapi menerima juga. Jadi balance gitu. Lalu ada kata flirt. Jadi flirt itu kan kayak bercanda-bercandaan. Nah aku kan bilang tadi orang ini ada sisi humorisnya juga. Karena dia ini lucu. Jadi kalian mungkin sering kan bercanda-bercanda bareng, ketawa bareng, kocak-kocakan bareng gitu kan. Ya kamu juga punya kenangan lah sama dia gitu.
Apalagi orang ini nggak sekedar memotivasi kamu, tapi juga bisa menghibur kamu gitu. Kamu sering kayaknya dibuat ketawa sama dia, gitu kan? Ini ada kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual. Jadi kelihatan jelas banget menurut aku di sini ada koneksi spiritual. Karena ada pengaruh kebaikan yang dibawa seseorang ke dalam hidup kamu. Tuhan menghadirkan dia dalam hidup kamu untuk mengajarkan kamu tentang kebaikan. Jadi benar-benar di sini ada tentang spiritual, kayak gitu. Nah, ini ada playfulness. Jadi playfulness itu kayak ini banyak banget permainannya, banyak nggak seriusnya. Terutama kamu yang nggak ngebalance kebaikan dia, kamu maunya dia terus giving sama kamu, tapi kamu nggak mau terlalu banyak berkorban sama dia, padahal dia udah menyerahkan seluruh hatinya, seluruh waktunya, seluruh tenaganya buat kamu. Nah, kamu mungkin ya ini, kamu kebanyakan main sama ini, nggak serius banget menanggapi dia, tapi setelah dia nggak ada, kamu baru terasa banget kehilangan dia, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu ininya ya. Mana tahu ada tambahannya. Oke. Pertama ada, nah, ini ada kata soft ya. Mungkin kamu diri sama orang yang lembut, tutur katanya lembut, dia sayangi kamu dengan kelembutan, terus kamu jatuh cinta sama dia kan? Dia sabar banget ngadepin kamu, dia kasih hal-hal positif yang membangun untuk hidup kamu, kayak gitu. Soft itu nggak tentang harus berbicara dengan lembut ya, tapi bisa tentang cinta yang lembut, mencintai dengan lembut, menyayangi dengan lembut. Nah, itulah yang kamu terima dari dia. Dia benar-benar sayangi kamu, cintai kamu dengan kelembutan. Lalu, nah, ini ada kata pop ya. Mungkin di antara kalian ada yang suka musik pop. Kemudian, ini ada kata pen. Jadi pen itu pulpen ya. Kayak yang aku bilang tadi, mungkin ini orang dari lingkungan kerja kamu atau lingkungan kamu belajar, yang dimana ada pulpen ya kan. Bisa juga dia seperti pulpen buat hidup kamu. Dia udah menuliskan banyak hal dalam hidup kamu dan itu susah banget dihapus. And then ini ada benteng. Benteng itu kayak penghalang ya. Mungkin di antara kalian ada yang punya perbedaan. Ini bisa ada perbedaan keyakinan, perbedaan suku mungkin, atau beda usia kah? Bisa juga ada beda kedewasaan, ada yang dewasa, mungkin dia lebih dewasa dari kamu, kamunya belum dewasa mungkin, bisa vice versa ya. Bisa juga dia ini udah lebih mateng, lebih mapan daripada kamu, kayak gitu ya. Oke. Lalu ini aku ambil satu dulu ya. Nih, ini ada angka 28. Mungkin ada di antara kalian yang lahir tanggal 28 atau ada momen di umur 28. Bisa kayak kalian ketemu umur 28 atau kalian pisah atau kalian bersatu di umur 28, tanggal 28 ya, anything ya. Mungkin ada tentang tanggal 28 yang berharga bagi hubungan kalian. Lalu wow. Ini ada angka 13 ya.
Mungkin di antara kalian ada yang lahir tanggal 13 atau kelipatannya ya. Jadi kelipatan 13 itu kayak 26. Mungkin di antara kalian ada yang lahir tanggal 13 atau 26 gitu. Atau ada momen di umur atau tanggal 13 dalam hubungan ini gitu. Lalu nah ini ada huruf V ya. Mungkin ada di antara kalian yang berinisial huruf V. Bisa nama apa aja gitu ya. Bisa di dalam komposisi namanya ada huruf V. Bisa nama panjang, nama panggilan, atau nama akun media sosial, atau nama kota, nama makanan yang pernah ada di momen hubungan kalian. Oke. Aku ambil satu lagi ya. Satu lagi. Nah, ini ada huruf A. Mungkin ada di antara kalian yang berinisial huruf A, atau di dalam namanya ada komposisi huruf A. Bisa vice versa. Bisa nama orang, nama kota, nama makanan yang ada huruf A ya. Itu dia. Ya kan? Jadi intinya apa ya? Dia diutus Tuhan buat kamu untuk membawa perubahan baik untuk kamu. Jadi di sini ada koneksi spiritual, ada kebangkitan spiritual ya, dimana seseorang membawa kebaikan bagi orang lain. Jadi dia datang ke hidup kamu, membantu kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik, gitu kan? Terus kamu orangnya jadi terbuka pikiran dan hati kamu untuk memandang dunia ini dari segala sisi. Mungkin yang di awal pikirannya dangkal, jadi pikirannya sekarang luas gitu kan. Dan dia mengajarkan kamu untuk bersyukur. Kenapa aku bilang untuk bersyukur? Karena selama ini mungkin kamu nggak terlalu sadar kalau orang ini tuh berarti banget buat kamu. Kalau orang ini benar-benar khusus, diutus Tuhan, dipilih Tuhan untuk hadir dalam hidup kamu. Jadi aku rasa kamu dulu nggak terlalu ngeh gitu, mungkin nggak terlalu peka banget mungkin kalau dia ini spesial untuk kamu. Jadi ya sekarang setelah kalian separation atau terpisah sekarang ya, kamu jadi tahu kalau kamu harus bersyukur dia udah pernah hadir dalam hidup kamu. Untuk membawa kebaikan, karena kamu sekarang pasti orangnya sudah berubah kan, udah menjadi orang lebih dewasa, orang yang lebih bijak, orang yang lebih stabil, nggak meledak-ledak lagi gitu kan. Dan kamu jadi menghargai orang baik yang pernah hadir dalam hidup kamu, kayak gitu. Jadi apa ya? Ketika seseorang membawa kebaikan dalam hidup kamu, itu harus kamu hargai, harus kamu balance, harus kamu seimbangkan dengan membalas kebaikan dia, bukan mengacuhkan dia, kayak gitu. Masalah atau persoalan tentang apakah dia jodoh kamu atau enggak ya, itu semua tergantung sama yang Maha Kuasa. Kalau kamu memang pengen dia jadi jodoh kamu ya, kamu harus minta terus menerus sama Tuhan supaya dia itu ditakdirkan lagi buat kamu, gitu ya. Aku rasa ini aja file 1, ini belum tentu cocok buat semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, berikutnya file 2 pilihan 2 yang ada kata sweet. Ya, aku taruh sini dulu ya. Tumpukan kartunya ini
nanti aku bacain. Tumbukan kartunya ada Judgment. Oke, Wheel of Fortune, Three of Wands, the Tower, Eight of Pentacles. Ini aku rapiin dulu ya. Lalu the Hierophant, the Magician. Oke. Kemudian Nine of Swords, Knight of Cups, the Hangman. Ya. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena general reading, belum tentu semuanya cocok ke kamu. Bisa beberapa aja yang cocok. Dan kamu posisikan aja kamu di bagian yang mana ketika aku bahas. Bisa aja kamu orang yang aku bahas atau kebalikannya ya. Kamu juga bisa lihat file pilihan nomor lain karena energimu bisa ada di mana-mana. Oke? Baiklah. Ini yang aku lihat ada energi water sign, ya kan? Pisces, Cancer, Scorpio. Terus ada energi earth sign. Earth sign itu Capricorn, Taurus, Virgo. Lalu ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang paling kuat di sini adalah energi Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi saja ya kan? Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Kita lihat orang yang diutus Maha Kuasa buat kamu. Dari fisik dulu ya. Dia ini orangnya mungkin kalian banyak dealing sama orang yang berisi gitu ya. Terus rambutnya nggak lurus-lurus banget. Kayaknya rambutnya ada gelombang-gelombangnya gitu. Dan dia ini punya jiwa sosial yang tinggi. Menurut aku kayak gitu. Mungkin dia orangnya punya banyak teman gitu atau suka nongkrong, bisa juga ya. Jadi dia berkomitmen banget sama kamu. Dia jaga banget cintanya buat kamu. Dia benar-benar apa ya, menyerahkan perasaannya buat kamu. Dia ngejaga itu, cinta kamu itu. Tapi orang ini adalah sosok yang materialis. Bisa jadi dia ini workaholic, suka kerja, mengutamakan materi gitu kan. Bisa juga orang ini mau melakukan apa saja untuk uang, ya kan? It's about money. Dia kayak gitu. Jadi selama-sama dia ya dia bisa aja nggak memprioritaskan kamu karena dia punya kepentingan lain tentang materi kayak gitu. Contohnya kalau bukan dia yang kaya, misalnya orang tuanya yang kaya, dia bakalan utamain tuh keluarganya karena dari keluarganya dia bisa dapat uang kayak gitu. Bisa juga dia bisa cancel janji, batalin janji sama kamu, ketemuan sama kamu dia batalin karena dia punya kepentingan lain tentang money, tentang uang, profit, benefit ya, tentang materi lah mungkin yang dia cari gitu ya. Yang aku lihat juga ya, walaupun dia kayak gitu, kamu kayaknya bukan masih ya. Kalau ini kejadiannya di masa lampau ya, kayaknya kamu dulu selalu mau mempertahankan hubungan ini.
Karena dia ini sering banget ngasih kejutan sama kamu, ngasih surprise. Mungkin yang kamunya tadinya bete, merasa kesal karena dia sering mengutamakan yang lain daripada kamu, ya kamu jadinya luluh terus karena dia sering ngasih surprise, sering ngasih kejutan buat kamu, sering ngasih hadiah, barang atau uang gitu yang memanjakan kamu gitu. Ya kelihatan kayak orang yang romantis lah gitu. Jadi kamu bertahan terus sama dia. Dia bisa membuat kamu marah, tapi dia bisa membuat kamu akhirnya bertahan lagi sama dia kayak gitu. Dengan pemberian dia. Jadi kayak kesannya nyogok. Dia nyogok kamu pakai barang, materi kayak gitu. Dia ngerasa kalau dia udah ngasih sesuatu sama kamu, dia ngasih apa gitu, dia ngerasa kamu gak bakalan lari. Jadi ya kamu pasti ini dong, ngerasa berhutang budi sama dia, makanya kamu bertahan sama dia. Mungkin lama gitu ya kamu bertahan. Jadi apa ya, bukan kamu kayaknya yang sering ucapkan perpisahan, tapi dia kayaknya. Mungkin kalau kalian pernah pacaran sama orang ini sering banget kayaknya bilang putus. Dia bilang putus supaya dia diperjuangin kayak gitu. Kan ada gitu ya orang sengaja melakukan sesuatu supaya dikejar kayak gitu kan. Dia pengen kamu itu membujuk-bujuk dia kayak gitu. Karena dia ngerasa apa ya? Dia ngerasa udah banyak memberi sama kamu. Jadi ya dia mau kamu berjuang, kamu perjuangin dia. Kalau dia sering bilang putus, dia mau kamu yang sering ngajak balikan kayak gitu. Nyebelin ya. Tapi ada suatu momen dimana tiba-tiba kamu udah gak tahan. Kamu ngerasa mungkin hubungan ini ada toksiknya juga. Kamu ngerasa kamu terus yang tersakiti. Kamu terus yang berjuang, bertahan, sedangkan dia pengen diperjuangin terus. Ya akhirnya mungkin yang aku lihat ada di antara kalian mengucapkan perpisahan. Mungkin kamu bilang putus sama dia atau apa gitu, dan dia langsung celep gitu, kaget. Kagetnya karena kan dia tuh yang selama ini sering ucapkan perpisahan, ucapkan putus, ngancem putus kayak gitu. Dia ngancem kamu kayak gitu. Tapi tiba-tiba kamu yang ngomong putus, kamu yang ngomong perpisahan, dia kaget dong. Dia langsung kayak, kok kamu sanggup sih ngomong kayak gitu? Ya sanggup lah ya, namanya udah gak tahan ya kan. Jadi ketika kamu bilang perpisahan, dia ngerasa ya udah nggak apa-apa. Dia ngerasa baik-baik saja sih menurut aku. Tapi di dalam hatinya itu tersayat banget. Jadi ya apa ya, dia kayak ngerasa kamu kok bisa ngelakuin ini. Dia dalam hati itu ngerasa aku kurangnya apa, aku udah kasih kamu ini itu, aku udah buat gini gitu. Padahal kan dalam hubungan itu nggak tentang materi kan, yang terutama itu kan kasih sayang. Nah dia nggak menyadari itu. Kayak gitulah. Jadi setelah kalian separation, aku rasa dia masih nungguin kamu terus supaya kamu datang lagi ngajak balikan. Tapi dia nggak mau action ke kamu. Dia nggak mau itu menurut aku. Nggak ada rasa penyesalan gitu ya setelah berpisah. Nggak ada. Dia malah kayak, kamu yang harus merasa bersalah, kamu yang harusnya minta maaf, kamu yang harusnya perjuangin dia. Dia ngerasa kayak gitu. Padahal kan selama ini yang selalu mengalah, berkorban itu kan kamu. Dia nggak sadar itu. Jadi kesannya apa ya? Orang ini keras banget.
dia nggak mau mengakui kesalahan dia. Dia nggak mau mengoreksi dirinya. Dia maunya ngoreksi kamu terus. Itu yang membuat kamu tersiksa selama ini. Jadi ya, hubungan ini toksik banget sih sebenarnya. Karena kalau orang yang selalu merasa paling benar, itu kan nggak baik. Orang yang selalu nggak mau mengakui kesalahan, itu kan nggak baik. Jadi ya, wajar sih menurut aku kalau kamu yang menarik diri dan meninggalkan dia. Karena kamu juga berhak bahagia kan, kayak gitu. Jadi kalau kamu sekarang punya orang baru, mungkin kamu udah sama yang baru gitu ya, atau kamu nikah gitu sama orang lain, dia bakalan bales juga, dia bakalan nunjukin juga ke kamu kalau dia juga bisa punya orang baru, dia juga bisa gandengan sama orang lain, bahkan dia juga bisa nikah sama orang lain, kayak gitu. Jadi kalau dia dengar kabar tentang kamu udah sama orang lain, udah nikah sama orang lain, dia bakalan segera menyusul. Dia bakalan segera menyusul untuk menggait yang lain atau menikah dengan yang lain. Dia nggak mau kalah sama kamu, kayak gitu. Cuma apa ya? Aku rasa kalau diantara kalian udah ada yang nikah, kalau misalnya kamu udah nikah nih ya, disitulah dia ngerasa kalau orang sebaik kamu itu nggak ditakdirkan buat dia. Jadi orang sebaik kamu itu untuk memberikan pelajaran aja bagi dia tentang menghargai orang yang baik kayak kamu, kayak gitu. Aku rasa juga setelah dia tahu kabar tentang kamu udah bersama yang lain, secara perlahan Tuhan membuka hati sama pikirannya. Kenapa kamu bisa pergi dari dia? Karena dia yang gak menghargai kamu. Jadi dia sekarang mungkin perlahan mengikhlaskan kamu sama orang lain. Kayak gitu. Setelah kalian berpisah tuh menurut aku ya, dia tuh nungguin kamu, dia nungguin kabar kamu, apakah kamu udah menemukan pengganti dia, kayak gitu. Setelah kamu udah menemukan pengganti dia, dia baru mau membuka diri untuk gandengan sama yang lain. Ya di situ kelihatan sih kalau dia pengen tahu dulu kamu ngambil keputusan apa, apakah mau kembali atau sama yang lain, kayak gitu. Meskipun dia balas kamu, dia imbangi kamu dengan berhubungan juga sama yang lain. Nah setelah dia sama yang lain, aku rasa juga orang lain ini nggak seperti kamu baiknya. Jadi dia nungguin kamu juga sambil berhubungan sama orang lain. Apakah kamu mau kembali lagi sama dia atau enggak? Nah setelah dia dengar kamu nikah sama orang lain, disitulah dia baru sadar kalau ternyata ada orang yang lebih baik dari dia. Ternyata ada orang yang lebih bisa membahagiakan kamu daripada dia. Kayak gitu. Sakit sih sebenarnya hatinya setelah tahu kamu nikah sama orang lain. Dia ngerasa kayak apa ya? Kok nggak bisa ya perjuangin kamu selama ini, kayak gitu. Tapi ya dia juga ada gengsinya. Dia juga imbangi kamu dengan menikahi orang lain supaya sama-sama sakit hati, kayak gitu. Oke. Coba kita lihat ininya ya, message-nya. Nah, ini ada kata woman holding a coin. Ya, ini ada kata woman holding a coin. Woman ini bukan berarti harus perempuan ya. Kalau kamu yang ngalamin hal ini, bisa juga kamu laki-laki, bisa perempuan ya. Jadi holding a coin itu yang kata kuncinya. Holding a coin itu berarti bisa menggenggam koin, bisa menggenggam materi. Jadi menurut aku, kalau kamu yang selama ini diberi materi oleh dia, sekarang kamu udah tahu kalau kamu bisa
bergantung sama diri kamu sendiri, nggak harus bergantung sama dia. Mungkin kamu sekarang bisa punya karir yang bagus, atau sekarang kamu udah mandiri, udah punya pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Jadi kamu melepaskan diri dari orang yang nyogok kamu pakai materi terus. Jadi ya, setelah materi itu nggak ada artinya, kamu baru bisa tahu hubungan ini bukan tentang materi, tapi kebahagiaan. Dan kamu jadi belajar untuk mandiri, bisa holding a coin, bisa menggapai materi yang lebih dari dia, yang tanpa harus bergantung sama dia. Ini ada kata attraction ya, attraction, enjoying moment ya. Dia ini ada attraction sama kamu, dia menikmati momen-momen sama kamu, dia ingat semua apa yang pernah kalian alami, apa yang pernah kalian lakukan. Jadi aku rasa dia ini sampai sekarang belum move on dari kamu, walaupun dia udah sama yang lain ya. Karena kamu yang selama ini sering mengerti dia, mengalah sama dia kayak gitu. Nah, ini ada kata badai. Jadi ketika kamu ucapkan perpisahan, dia ngerasa itu seperti badai, topan yang datang ke hidupannya. Dan dia nggak nyangka kamu mengatakan putus, kamu mengatakan pisah, kayak gitu. Dia nggak nyangka. Makanya apa ya, kalau kita udah dikasih orang yang baik, orang yang mengerti sama kita, itu kan harusnya dihargai kan. Jangan setelah udah berpisah, baru kaget. Ngerasa kayak kena badai gitu kan. Dan nih ada kata soulmate. Jadi dia menganggap kamu soulmate, bisa vice versa ya. Ya apa enggak soulmate gitu ya, karena kamu tuh ngerti dia banget. Orang yang bener-bener dia rasa paling baik di dunia kayak gitu ya menurut aku. Jadi setelah kamu nggak ada, ya dia kehilangan belahan jiwanya gitu loh. Dia ngerasa kehilangan soulmate-nya. Oke. Tambahannya, nah ini ada kata help ya. Help itu minta bantuan. Mungkin dia ini dulu sering minta bantuan sama kamu atau vice versa, atau kamu yang sering minta bantuan sama dia. Jadi dia bisa semena-mena sama kamu, bisa seenaknya sama kamu. Tapi sekarang kan kamu mungkin orangnya jadi lebih mandiri, nggak bergantung sama dia lagi. Ini yang keluar 2 ya. Ini ada kata sweet. Sweet itu manis. Mungkin diantara kalian ada yang manis senyumnya kayak gitu ya. Atau ada sweet memories, memori yang manis. Ini ada kata aktif. Aktif itu ya aku rasa diantara kalian ada yang orangnya aktif banget gitu ya, lincah mungkin, atau bergerak sana sini, atau ada yang hiperaktif ya kan. Dan ini, nah ini ada yellow. Yellow itu artinya kuning. Mungkin diantara kalian ada yang suka warna kuning, atau pernah ngasih barang warna kuning, atau pernah makai sesuatu yang kuning. Bisa juga yellow ini kuning artinya ceria ya. Mungkin kamu orangnya ceria atau vice versa. Jadi kamu ngebawa keceriaan dalam hidupnya gitu. Oke, sekarang aku ambil ininya dulu ya, tentang huruf atau angka. Nah, ini ada angka 5. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 5 atau bulan 5, bisa vice versa. Mungkin ada momen di tanggal 5 atau bulan 5. Bisa juga ada diantara kalian anak kelima ya, banyak banget ya kan. Bisa apa aja, mungkin ada tentang angka 5. Dan ini, nah ini ada angka 6,
5, 6 ya. Habis 5, 6. Di antara kalian mungkin ada yang lahir tanggal 6 atau bulan 6, atau ada momen di tanggal 6 atau bulan 6. Anything ya. Mungkin ada anak ke-6. Wah, banyak banget ya kan. Next, huruf. Gini ya. Iya gini. Jadi ini ada huruf D. Oke. Mungkin di antara kalian ada yang berinisial huruf D, atau dalam deretan namanya ada komposisi huruf D. Bisa vice versa. Nama D ini bisa nama orang, nama kota, nama makanan. Ya, anything mungkin ada tentang huruf D. Depok mungkin ya. Lalu jadi itu bisa apa aja loh. Nah, gini ya. Gini. Ya. Ini ada huruf N. Mungkin di antara kalian ada yang namanya berinisial huruf N, atau dalam komposisi namanya ada huruf N. Ya kan? Bisa juga N ini tentang nama orang, nama kota, nama makanan dalam hubungan kalian. Misalnya N itu nama apa ya? Nangka, nenas, ya kan? Apa aja bisa ya. Jadi kenapa dia ini diutus Tuhan hadir buat kamu? Jadi apa ya? Hubungan ini bisa tentang pelajaran bagi kamu, supaya mengerti kalau cinta itu nggak hanya butuh materi. Memang hidup ini butuh materi ya, tapi materi itu kan nggak segalanya. Jadi baik kamu ataupun dia itu sama-sama menerima pelajaran yang bisa dia ambil. Dia jadi ngerti kalau materi yang dia kasih ke kamu itu ternyata nggak bisa bahagiain kamu sepenuhnya. Nah, kamu juga belajar kalau kamu nggak boleh dikendalikan dia dengan materi. Kamu nggak dikendalikan oleh uangnya, barang yang dia kasih, nggak. Aku rasa kamu tuh kalau udah ngerasa nggak tahan ya, kamu jadi orang yang lebih mandiri, yang bisa menghasilkan uang sendiri, jadi nggak bergantung sama dia, kayak gitu. Terus kamu juga ada kebangkitan rohani, ini tentang soulmate juga, ada kebangkitan spiritual gitu kan. Jadi jiwa kamu lebih rohani, jiwa kamu lebih bisa melepaskan maaf kepada dia. Kamu jadi mengerti kalau seseorang yang tidak tepat, yang salah, pernah hadir dalam hidup kamu itu untuk mengajarkan kamu tentang kebangkitan rohani. Maksud aku, mungkin selama sama dia, kamu jadi orang yang lebih sabar, lebih tawakal, lebih sering berdoa supaya dia berubah gitu kan. Tapi kamu udah bertahan cukup lama nungguin dia berubah lebih baik, tapi dia gak berubah-berubah. Akhirnya kamu mungkin nyerah, kamu mungkin apa ya, kamu tuh juga curhat sama Yang Maha Kuasa kalau kamu udah gak kuat menghadapi dia. Ya akhirnya entah kenapa gitu Tuhan memampukan kamu untuk ucapkan putus, ucapkan pisah sama dia. Itulah kata-kata yang kamu gak sangka-sangka bisa kamu ucapkan sama dia. Ya kembali lagi, itu kan semua takdir dari Yang Maha Kuasa. Dan kamu jadi orang yang lebih mencintai diri kamu. Kamu menghargai diri kamu, kamu menyayangi diri kamu. Kamu ngerasa kalau kamu nggak mau terus-menerus diperlakukan tidak baik oleh pasangan kamu. Jadi ya bagi kalian yang ngerasain posisinya pernah disiksa atau tertekan batin dalam hubungan, nggak ada salahnya kalau kamu juga harus memperjuangkan kebahagiaan kamu. Kamu harus sayangi diri kamu. Jangan biarkan diri kamu terus-menerus diinjak-injak, tidak dihargai. Ya kan? Karena ketika kamu menghargai diri kamu, orang lain pasti menghargai kamu. Setelah kamu berhubungan dengan orang yang salah, kedepannya kamu pasti bisa
mengambil hikmah pelajaran untuk mendapatkan orang yang lebih baik lagi, kayak gitu, yang bisa lebih menghargai kamu, ya kan? Oke. Aku rasa ini aja file 2, ini belum tentu cocok buat semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang pilihan ketiga, file 3 yang ada kata gemosh ya. Oke, aku taruh di sebelah sini. Ini message-nya nanti. Tumpukan kartunya. Ada The Hermit. Lalu Two of Cups. The Fool, Temperance, Five of Wands. Oke. Next ada The World, Ace of Pentacles, Nine of Cups, Justice. Wow. Dan Seven of Cups. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya. Bisa kebolak-balik. Karena general reading juga belum tentu semuanya cocok sama kamu. Mungkin ada beberapa aja yang cocok. Mungkin ketika aku bahas tarot ini, bisa aja yang aku bahas itu adalah kamu. Bisa juga kebalikannya, ya kan? Posisikan aja kamu ada di bagian yang mana. Bisa juga lihat file pilihan nomor lain, mana tahu energi kamu nyangkut di beberapa file ya. Aku lihat di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign juga ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi energi paling kuat adalah Virgo, Sagittarius, sama Libra. Ya. Water sign juga kuat sih ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke? Baiklah. Tentang orang yang diutus Maha Kuasa untuk hadir dalam hidup kamu ya. Dari segi fisik yang kulihat, dia ini menarik sih ya. Dia kalau perempuan dia ini cantik, kalau laki-laki dia ini ganteng, terus manis lagi. Apalagi kalau dia senyum ya, dia ini manis banget. Kalau dia senyum kamu langsung kayak bergetar-getar gitu ya ngelihat senyuman dia. Dan orang ini kayaknya smart juga, pinter gitu, berwawasan, punya pengetahuan lah kayaknya. Jadi bisa jadi orangnya sering pakai logika kayak gitu. Atau mungkin waktu dia sekolah nilai ilmu pengetahuannya bagus, nilai IPA-nya atau sainsnya mungkin bagus ya. Mungkin kalian ada yang kayak gitu. Dia ini punya banyak teman. Mungkin karena dia itu menarik atau karena dia berwawasan, pintar gitu ya. Jadi banyak yang mendekati dia. Dia ngerasa dia itu disukai banyak orang. Dia ngerasa banyak orang yang suka sama dia. Ya gitu kan. Orang yang apa ya? Kalau udah ngerasa perfect jadi suka banget membanggakan diri karena banyak fans atau dia mungkin banyak penggemar, dia banyak teman dan teman-temannya itu suka sama dia.
Jadi hidupnya selalu dinaungi dengan banyak pilihan, banyak yang mau sama dia. Dia bangga akan semua itu. Jadi karena kondisinya seperti itu, so dia menganggap kamu tidak terlalu penting buat dia. Dia mungkin kadang sepele sama kamu. Dia mungkin kadang gak menganggap kamu ada. Padahal cuma kamu yang ngerti dia. Kayak gitu. Ya kan? Dia bisa aja mendapatkan kesenangan dari orang. Dari teman-temannya, dari ya yang suka sama dia gitu kan. Tapi yang benar-benar klop, yang benar-benar nyatu banget dengan dia, apalagi secara jiwa ya. Aku ngeliat di sini ada spiritual connection antara kamu sama dia. Ada koneksi spiritual yang membuat hanya kamu yang mengerti dia. Hanya kamu yang memahami dia luar dan dalam. Walaupun kalian belum terlalu lama kenal ya. Apalagi kalau kalian lama kenal ya. Kerasa banget kalau kamu sama dia punya ikatan batin. Jadi ketika mood dia nggak stabil, ketika dia moodnya jelek atau nggak banyak bicara, aku rasa kamu udah ngerti apa yang dia alami. Jadi kalau dia tiba-tiba diam, tiba-tiba nggak bersemangat, kamu kayak ngerasa udah tahu aja kenapa dia seperti itu. Jadi kamu bangkitkan semangat dia lagi, kamu naikin moodnya lagi supaya senang. Nah, itulah koneksi spiritual. Ada ikatan batin antara dia dan kamu. Apalagi kalau kalian itu memang soulmate ya. Apalagi kalau kalian itu benar-benar twin flame, twin seperti anak kembar. Ya otomatis tanpa banyak bicara pun dia, kamu udah mengerti apa maksudnya dia. Jadi itu yang spesial banget di antara kalian. Ini bisa vice versa ya. Bisa juga kalau kamu yang tiba-tiba diam, kamu yang tiba-tiba nggak semangat. Dia bisa kayak ngelakuin hal-hal lelucon kah? Atau dia ngelakuin hal-hal aneh gitu yang membuat kamu jadi ketawa lagi, jadi terhibur lagi kayak gitu. Ya minimal karena senyuman dia aja. Kalau kamu ngeliat dia senyum, kamu jadi semangat lagi kayak gitu kan. Kalian saling bahagia. Tapi karena dia ngerasa banyak orang yang suka sama dia, ya, so dia nggak terlalu mengistimewakan kamu, kayak gitu. Tapi setelah ada perpisahan, mungkin ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Bisa karena misalnya gini loh. Kalau kamu yang selama ini selalu mengerti dia, memahami dia, selalu membawa kebaikan untuk dia, aku rasa kalau kamu menarik diri, kalau kamu melepaskan diri dari dia, itu karena mungkin kamu merasa berjuang sendirian. Mungkin kamu merasa hanya kamu yang selalu dituntut untuk memahami dia, sedangkan dia acuh nggak acuh sama kamu. Sedangkan dia ini hanya santai gitu kan. Dia ngerasa kan dia banyak yang suka sama dia kayak gitu. Jadi ya, kalau kamu yang meninggalkan dia ya, mungkin karena kamu udah nggak tahan. Kamu nggak sanggup berjuang sendiri, kamu nggak sanggup hanya memperjuangkan dia, sedangkan dia nggak memperjuangkan kamu. Gitu. Tapi di saat dia kehilangan kamu, disitulah dia baru ngerasa separuh jiwanya, separuh hidupnya itu hilang. Karena kamu udah pergi gitu, kamu udah gak ada lagi di hidupnya. Apa ya?
ada seseorang yang baik datang ke dalam orang lain yang belum berubah menjadi lebih baik, itu biasanya terjadi karena memang ada koneksi spiritual yang ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi orang yang membawa pengaruh kebaikan ini harus nge-share, harus membawa pengaruh kebaikan ini untuk orang yang seperti ini, yang belum berubah gitu kan. Ya alhasil terciptalah koneksi antara kamu sama dia. Sampai detik ini mungkin ya. Meskipun kalian gak pernah ketemu lagi, gak pernah komunikasi lagi, ya kan? Kamu masih selalu terkoneksi sama dia juga kayak gitu. Ya kalian belum bisa saling melupakan. Kalian selalu ingat momen-momen kebersamaan kalian. Bahkan aku rasa di sini ada yang sampai ngerasa stressful, susah tidur karena koneksinya jalan terus. Mungkin dulu tuh ngerasa biasa aja. Kalau mau pisah ya pisah kayak gitu ya. Mau nggak berhubungan lagi. Kalau nggak mau komunikasi ya nggak mau komunikasi lagi. Kayak ngerasa kalau udah lost contact ya pasti bakalan lupa. Tapi ternyata kamu nggak bisa lupain dia. Dia juga nggak bisa lupain kamu. Gitu loh. Jadi mungkin kalau kamu yang membawa pengaruh kebaikan buat dia, kamu udah sadar sebenarnya sejak dulu kamu itu diutus Tuhan untuk membawa kebaikan bagi dia, ya kan? Dan orang ini pun sebenarnya diutus Tuhan juga, ditakdirkan Tuhan juga hadir di hidup kamu supaya kamu bisa nge-share kebaikan itu ke dia, kayak gitu. Jadi kalian tuh bener-bener bener-bener ditakdirkan untuk bertemu, menciptakan perubahan satu sama lain, kayak gitu. Mungkin kamu tuh bisa menjadi orang yang lebih dewasa ketika bertemu dia. Kamu bisa nge-share pengalaman kamu bisa ngajarin kebaikan buat dia. Nah, dia juga menerima kebaikan dari kamu. Dia juga belajar kebaikan dari kamu. Jadi kalian benar-benar memang udah ditakdirkan ketemu kayak gitu. Jadi dia benar-benar diutus Tuhan hadir di hidup kamu kayak gitu. Dan di saat sekarang kan kamu udah nggak ada di hidupnya. Aku rasa dia nggak bahagia. Dia nggak bahagia banget. Dia ngerasa kayak ya udah kehilangan separuh jiwanya, separuh hidupnya. Jadi hidupnya nggak bergairah sekarang. Kayak gitu. Ada perasaan menyesal juga sih, ngerasa bersalah. Karena sekarang itu dia lagi merenungi semua kesalahannya. Dia lagi merenungi semua kalau dulu tuh ternyata dia nggak bisa membalas kebaikan kamu. Kalau ternyata dia dulu nggak memperlakukan kamu dengan kasih sayang, dia nggak menyayangi kamu seperti kamu menyayangi dia, kayak gitu. Jadi ada hukum tabur tuai, ada tentang balance dalam kehidupan dia sekarang. Apa yang dia lakukan sekarang, apa yang dia lakukan dulu ke kamu, rasa sakit yang kamu terima dulu, itulah yang dia rasain sekarang. Dia ngerasain rasa sakitnya sekarang ketika kamu udah nggak menganggap dia lagi, ketika kamu udah melepaskan diri dari dia. Apalagi kalau kamu sekarang udah ada orang lain, kamu udah sama yang baru, dia ngerasa kayak udah susah banget gitu bertemu kamu, bahkan untuk bicara sama kamu, komunikasi sama kamu lagi pun dia ngerasa udah sulit kalau kamu udah sama orang lain. Dia ngerasa apa ya? Kalaupun kamu misalnya belum sama orang lain,
dia ada perasaan kalau kamu juga banyak yang deketin. Karena kamu tuh orangnya baik, kamu tuh orangnya positif banget ya. Dia ngerasa kalau ada kok yang lebih baik dari dia yang bakalan ngedeketin kamu. Pasti ada yang lebih baik dari dia yang mengincar kamu juga. Nah, dia ngerasa selalu punya saingan untuk datang lagi ke kamu. Apalagi kalau kamu beneran nih udah sama orang lain. Nah, dia semakin tersaingi. Dia semakin terasa sulit untuk datang lagi ke kamu. Sulit juga untuk bicara, untuk minta maaf. Sulit juga untuk memulihkan hubungan kalian. Kayak gitu. Sedangkan kamu nih ya, kamu nih kan juga nggak bisa ngilangin koneksi sama dia. Aku rasa kamu tuh juga masih sering banget ingat dia, kayak gitu kan. Seperti yang dia lakukan, dia nggak bisa lupain kamu, dia selalu ingat kamu. Meskipun kalian nggak bertemu, nggak pernah bicara, nggak pernah chattingan lagi gitu kan. Kamu juga merasakan hal yang sama. Jadi kamu yang nonton video ini ya, kamu juga merenungkan banyak hal tentang pertemuan kalian, hubungan kalian sama ini, koneksi kalian yang masih ada sampai sekarang. Jadi di awal perenungan kamu mungkin kamu kayak stalking tentang zodiak, mungkin kamu kepoin zodiak dia kan. Nah, ketika kamu searching tentang zodiak dia, terutama di YouTube ya, muncul tentang channel tarot kan. Nah, di situ kamu belajar kalau dalam koneksi kamu dan seseorang ini ada tentang koneksi spiritual. Kamu jadi tahu kenapa kamu sama dia masih terkoneksi sampai sekarang, meskipun tidak pernah ketemu lagi, tidak pernah komunikasi lagi ya. Kamu jadi tahu kalau ini memang ada koneksi spiritual dari Yang Maha Kuasa. Kamu tahu itu dari channel tarot. Bahkan ada juga mungkin di antara kalian yang browsing di internet. Kayak apa sih soulmate, twin flame itu apa? Kayaknya ada yang browsing kayak gitu ya. Minimal kalian tuh tahu lah dari channel tarot, ya kan? Jadi itulah yang kalian alami. Coba kita lihat dulu ya message-nya. Nah, ini ada kata mencintai diri dan orang lain. Ya kan? Mungkin tentang apa ya? Jadi kamu yang awalnya sangat mempedulikan dia, sangat care banget sama dia, dan kamu mungkin rela melakukan apapun, mengorbankan biaya, tenaga untuk dia. Itu kamu lakukan yang terbaik karena kamu mencintai dia, menyayangi dia. Tapi dia dulunya ini nggak menghargai kamu. Dia nggak memperlakukan kamu dengan kasih sayang. Dia malah ngerasa kamu tuh orang yang biasa saja mungkin. Dia ngerasa kalau memang ya semua orang suka sama dia kayak gitu. Dia ngerasa punya banyak teman, punya banyak sahabat yang suka sama dia. Jadi kamu tuh nggak terlalu istimewa. Tapi setelah kalian berpisah kan dia sadar kalau kamu itu benar-benar spesial. Kamu tuh benar-benar berharga dan kamu itu adalah belahan jiwanya yang selalu ngertiin dia gitu kan. Tapi setelah berpisah di situ kamu langsung membalik itu semua. Yang tadinya kamu memprioritaskan dia, memprioritaskan orang lain daripada diri kamu sendiri, sekarang kamu jadi memprioritaskan diri kamu, lebih mencintai diri kamu, baru mencintai orang lain. So, kalau kamu yang melepaskan diri dari dia, menurut aku karena kamu mau memperjuangkan kebahagiaan kamu. Kamu gak mau terus-menerus berkorban tanpa dibahagiakan oleh orang lain, kayak gitu.
Kamu benar-benar apa ya, mencoba untuk menghargai diri kamu, mencintai diri kamu supaya orang menghargai kamu, kayak gitu. Ini ada tentang new love ya, cinta baru. Bisa aja setelah kalian pisah, kamu punya cinta baru dengan orang lain, kayak gitu. Mungkin kamu lebih memilih orang yang lebih baik dari dia, kamu memilih orang yang sepadan dengan kamu. Ya walaupun kamu masih terkoneksi sama dia, kayak gitu kan. Tapi di sini ada penglihatan, intuisi. Intuisi kamu masih sama dia. Kata hati kamu masih sama dia. Terus ada tentang word waiting for. Word waiting for itu kayak, coba lihat aja dulu takdirnya. Tunggu aja dulu takdirnya. Itu yang masih terbenak di pikiran kamu dan dia. Jadi walaupun kamu atau dia punya new love, cinta yang baru, orang yang baru, yang kalian gandeng sekarang, yang kalian apa ya, yang dimana kamu tuh berhubungan sama orang lain, dia mungkin berhubungan sama orang lain pun, aku rasa kamu sama dia masih terkoneksi dan berharap kalau takdir bisa mempertemukan kalian lagi. Kalian juga berharap kalau takdir bisa mentakdirkan kalian untuk bersatu lagi gitu kan. Karena kamu sama dia masih terkoneksi sampai sekarang. Itu sih yang aku rasa. Jadi ini tuh serba apa ya, misterius gitu ya. Karena kita nggak bisa menyelami maksud dari Yang Maha Kuasa itu apa. Karena Tuhan itu punya pemikiran yang lebih dalam, lebih luas dari apa yang kita pikirkan, gitu kan. Jadi kamu sama dia mungkin ngerasa aneh karena udah lama nggak ketemu, udah lama nggak komunikasi. Kenapa ya masih memikirkan dia? Dia juga ngerasa gitu, dia ngerasa kok masih memikirkan kamu terus. Bahkan setiap langkah selalu memikirkan, selalu teringat sama kamu juga teringat sama dia, kayak gitu. Ya kan? Itulah koneksi spiritual ya. Jadi benar-benar apa ya? Ya Tuhan memang mengutus dia untuk kamu, membawa perubahan bagi hidup kamu, terutama tentang kebangkitan spiritual, kayak gitu. Dia juga ngerasain seperti itu sih. Oke. Kita lihat tambahannya dulu ya. Oke, pertama, nah, ini ada kata nekat ya. Mungkin salah satu dari kalian ada orangnya yang nekat untuk ngelakuin hal-hal yang bikin kaget gitu. Misalnya kamu tiba-tiba pergi gitu, melepaskan diri dari dia, kayak gitu kan. Kamu tiba-tiba ngilang mungkin kan, dan dia ngerasa shock. Dia ngerasa, oh ternyata kamu tuh berharga ya. Oh ternyata aku tuh cinta sama kamu. Nah dia ngerasa kayak gitu setelah kamu berbuat nekat. Bisa juga hubungan ini harus ada solusi nekat supaya kalian bersatu ya. Lalu, nah ini ada kata black. Ini ada 2 ya. Oke, nanti aku buka satu lagi. Black itu artinya hitam ya. Mungkin diantara kalian ada yang suka warna hitam atau suka pakai sesuatu warna hitam, baju hitam kayak gitu ya. Bisa juga ya apa ya, ada sesuatu lah tentang warna hitam dalam hubungan ini. Bisa rambutnya hitam banget kayak gitu, atau dia orangnya hitam tapi manis ya kan. Bisa vice versa, mungkin ada orang yang hitam manis di sini ya. Wah, ini ada partner of life, ya kan? Ini koneksi spiritual banget ya, karena ngerasa
Terutama dia ya, dia ngerasa kamu itu udah cocok banget dijadikan partner dalam hidupnya, dijadikan pasangan dalam hidupnya. Karena kamu tuh orangnya dewasa, kamu tuh bijak. Ini bisa juga ada tentang perbedaan kedewasaan. Atau kamu orangnya lebih tua gitu dari dia, bisa vice versa. Bisa juga kamu tuh orangnya lebih dewasa dari dia. Jadi ya, dia pengen kamu yang jadi pendampingnya. Apalagi setelah kalian berpisah, dia ngerasa percuma gitu, banyak orang yang suka sama dia kalau ujungnya dia nggak bisa mendapatkan kamu. Yang dia mau hanya kamu gitu. Nah, ini kan ada kata pasif ya. Kan aku udah bilang tadi di sini ya, dia ini orangnya santai, santuy banget, pasif. Dia nggak memperlakukan kamu dengan kasih sayang ketika kalian bersama. Jadi dia mau kamu yang terus menerus berkorban, kamu terus menerus yang lebih aktif. Sedangkan dia santai ya, seperti raja. Dia ngerasa banyak yang suka sama dia. Tapi setelah kamu pergi, dia langsung ngerasa apa ya? Kamu tuh ternyata berharga loh, berharga banget. Kalau bisa kamu tuh balik lagi sama dia kayak gitu. Kita lihat hurufnya. Nah, ini angka dulu ya. Ini ada angka 27. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 27. Atau ada momen di umur 27. Bisa aja kalian jatuh cinta, jadian, atau kalian bersatu lagi di umur 27. Ya tentang apapun ya. Mungkin ada angka 27 dalam hubungan kamu sama dia. Next. Nah, ini ada angka 24. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 24. Atau ada momen di umur 24. Kayak gitu ya. Bisa vice versa. Bisa juga hanya beberapa dari kalian yang cocok ya. Next, huruf. Nah, ini ada huruf P ya. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf P. Atau dalam deretan nama ada komposisi huruf P. Huruf P itu nggak selalu tentang nama orang. Jadi huruf ini bisa nama tempat, nama makanan, apa gitu ya. Yang ada huruf P. Bisa Palembang, apa gitu yang ada huruf P-nya. Lalu ini satu lagi. Nah, ini ada huruf L. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf L. Atau dalam deretan nama ada komposisi huruf L. Ya. Bisa vice versa, bisa juga L ini nama orang, nama apa gitu, akun media sosial kah, nama kota atau nama tempat. L kayak nama apa ya, Lembang kayak gitu ya. Apa aja bisa. Oke, jadi kenapa dia diutus hadir buat kamu, datang di hidup kamu, muncul di kehidupan kamu? Karena Yang Maha Kuasa itu pengen kamu masuk dalam koneksi spiritual, dimana koneksi ini membuat kamu jadi ngerasain kebangkitan spiritual, ngerasain kebangkitan rohani. Disinilah diuji kesabaran kamu, diuji kedewasaan kamu menyikapi orang yang belum dewasa, mungkin ya kan? Terus kamu seperti apa ya? Seperti didorong oleh Yang Maha Kuasa untuk membawa pengaruh baik bagi dia yang dipilih untuk hadir di hidup kamu. Jadi karena kamu udah bawa pengaruh baik sama dia ya, dia pun jadi nggak bisa lupain kamu pun jadi nggak bisa melupakan dia. Di situ tercipta koneksi yang kuat antara kamu sama dia, tercipta ikatan batin antara kamu sama dia sampai sekarang atau sampai kapanpun ya kan. Meskipun sekarang kalian itu nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, atau mungkin udah sama orang lain. Jadi kayak apa ya,
sulit banget menjelma pikiran yang maha kuasa itu bermaksud apa, bertujuan apa untuk menciptakan koneksi kamu sama dia, kayak gitu. Jadi kamu jadi sering banyak berdoa, sering meminta petunjuk sama Tuhan untuk menunjukkan takdir kamu sama dia. Ini maksud koneksinya apa, ya kan? Kamu juga bisa belajar untuk mencintai dengan tulus karena kamu udah banyak berkorban untuk dia. Dia juga sekarang berusaha untuk mencintai kamu dengan tulus semenjak dia sadar kalau dia punya koneksi sama kamu. Karena apabila di antara kalian sudah ada orang lain, itu jadi berat untuk kembali, ya kan? Otomatis hanya mencintai tanpa harus memiliki. Jadi dia mencintai kamu tanpa menuntut kamu harus jadi milik dia. Kamu pun begitu sama dia. Kamu jadi mencintai dia tanpa harus memiliki dia. Kayak gitu. Karena hakikat cinta yang sesungguhnya adalah ketulusan, dimana kita nggak menuntut banyak dari orang yang kita cintai untuk membalas cinta kita. Dan kita nggak menuntut harus memiliki kayak gitu. Tapi aku saranin kalian nggak boleh putus asa juga, kalian juga nggak boleh berhenti berharap, karena apapun bisa terjadi. Koneksi ini, koneksi kamu sama dia itu bisa aja terjawab suatu saat. Apalagi ini ada kata worth waiting for. Tunggu aja takdirnya. Tuhan bakalan menunjukkan maksud dan tujuan koneksi kamu sama dia. Apakah kalian bersatu suatu saat nanti, atau ada sesuatu yang bakalan ditunjukkan oleh Maha Kuasa tentang koneksi kamu sama dia, gitu ya. Oke. Koneksi. Jadi tentang koneksi spiritual itu yang perlu kamu keep, yang perlu kamu save, yang paling penting adalah kebangkitan spiritual. Kamu jadi orang yang lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Ketika semua ini terasa sulit, mustahil, atau terasa tidak mungkin untuk diwujudkan antara kamu dan dia tentang kalian bersatu atau enggak, ya, disinilah kalian diuji, disinilah kalian ditempa untuk terus berharap sama dia, untuk terus menyerahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa, agar memberikan divine timingnya, memberikan takdirnya ya. Soal kalian bersatu atau enggak, anggap aja itu kayak bonus ya, kayak hadiah yang bisa aja dikasih Tuhan buat kalian. Oke? Aku rasa ini aja file 3 ya, ini belum tentu cocok buat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.